Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat bergabung bersama kami dalam ibadah online Gereja Karismatik City Church. Bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online CCC, kami ingin menyapa saudara sambil mengucapkan selamat bergabung. Kami berharap saudara dalam keadaan baik, sehat, dan bersukacita selalu. Firman Tuhan minggu ini akan dilayani oleh Pastor Erikman Tampu Bolon. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Izinkan Roh Kudus untuk bekerja di hati kita dan memberkati kita semua. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah online Gereja CCC pagi hari ini ya Tuhan. Berkati ibadah kami dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita mau selalu berada di hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Oh, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Haleluya. Biarlah kita mau senantiasa berlindung dalam naungan Tuhan, karena Dia tempat perlindungan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan bagai raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi langit biru, langit biru, bagaikan raja wali. Haleluya, haleluya. Mau melintasi langit
percaya bahwa kita lebih dari pemenang karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Kita mau sama-sama katakan hal itu. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih Saya dari lebih. pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih Jika Allah di pihak kita, Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi di tengah-tengah kami pada hari ini. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam Hadirat. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau hadir di sini Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Sekap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi saat ini. Mujizat terjadi di tengah-tengah kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengawal setiap kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami yakin Tuhan Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima kemenangan, kami terima kesembuhan, kami terima kelepasan yang daripada Tuhan pada hari ini Tuhan.
kami siap untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apapun yang ia sampaikan semua berasal daripada Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Untuk dapat melakukannya hari demi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita boleh bertemu kembali di ibadah Charismatic City Church. Dan Bapak Ibu, nanti jam 8 jangan lupa ya, ajak anak-anak Bapak Ibu untuk bisa menyaksikan ibadah sekolah minggu di udara. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, tema kita masih dalam tema besar yaitu God Stories in Our Family. Dan minggu ini tiba kita kepada keluarga Yakub. Oleh karena itu Bapak Ibu, tema yang saya angkat untuk khotbah hari ini adalah dari kehidupan Yakub mengubah krisis menjadi kemenangan. Haleluya. Mengubah krisis menjadi kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang bisa mengalami krisis kadangkala bukan karena kesalahan sendiri, tetapi kadangkala karena kesalahan sendiri juga. Ada orang yang tidak melakukan kesalahan Bapak Ibu, tapi dia kena mengena juga dengan krisis. Krisis juga menjumpai mereka. Tentu saja di tengah pandemi ini banyak cerita-cerita mengenai dampak dari pandemi ini yang menimbulkan krisis di dalam kehidupan orang-orang. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan membaca lebih dulu di Keluaran 17 ayat 8, demikian firman Tuhan. Lalu datanglah orang Amalek. Amalek berasal dari kata amal, artinya painful, stressful, labor. Datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Rafidim itu adalah resting place. Jadi painful, stressful, krisis menjumpai meskipun orang tidak bukan karena kesalahannya. Resting place, berada di tempat perhentian. Tetapi krisis, painful, stressful menjumpai mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, respon kita tentunya berbeda dengan krisis yang terjadi karena kesalahan. Dan ketika krisis terjadi karena bukan kesalahan kita, firman Tuhan berkata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, be still, diamlah, dan ketahuilah akulah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rupanya ketika krisis yang menjumpai orang karena bukan karena kesalahannya, firman Tuhan berkata, tenanglah, be still, diamlah, tenanglah. Kenapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena peperangan ini adalah milik Tuhan. Karena peperangan ini adalah milik Tuhan. Saya teringat cerita mengenai bangsa Israel ketika menghadapi di depan mereka tembok Jericho, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu Tuhan berkata, kelilingilah tembok itu. 6 kali mereka mengelilingi yang pertama Bapak Ibu, 6 kali mereka mengelilinginya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan Yosua bilang begini Bapak Ibu, jangan berisik, diamlah, tenanglah. Mereka mengelilingi sesuai dengan perintah Tuhan, lalu Yosua berkata, tenanglah, diamlah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sebuah kebenaran yang sangat penting. Ketika krisis menjumpai kita karena dunia yang sudah jatuh ini, firman Tuhan berkata, tenanglah, tenanglah, diamlah, akulah Tuhan yang akan mengerjakan sesuatu, yang akan membuka jalan, yang akan memberikan kemenangan ke dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan ketika mereka di hari yang ke-7 Bapak Ibu, ini adalah waktunya Tuhan. Mereka bersorak, lalu Tuhan merubuhkan tembok Yeriko. Peperangan
peperangan milik Tuhan. Dan Yosua berkata, diamlah, tenanglah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gampang gak Bapak Ibu ketika kita mengalami krisis yang bukan karena kesalahan kita, untuk kita bisa tenang? Saya mau nanya Bapak Ibu, bisa tidur nyenyak Bapak Ibu? Bisa tidur nyenyak? Ada sesuatu yang harus kita usahakan juga Bapak Ibu, untuk kita bisa tetap tenang, untuk kita bisa tetap percaya, untuk kita bisa tetap tinggal dalam percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan bekerja, peperangan ini adalah milik Tuhan, Dia akan membuka jalan bagi Bapak Ibu dan saya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko itu, mereka melakukan yang seharusnya. Mereka melakukan yang seharusnya, tapi dengan diam dan tenang. Suami-suami kepala keluarga, lakukan yang seharusnya. Anda sebagai kepala keluarga, lakukan yang seharusnya dengan tenang, dengan percaya bahwa Tuhan akan memberkati keluarga Anda. Ibu-ibu, lakukan yang seharusnya dan dengan tenang, dengan bersandar kepada Tuhan. Pada waktunya Tuhan bekerja. Tuhan akan mengubah krisis menjadi kemenangan ketika kita tenang, ketika kita diam di hadapan Tuhan, Tuhan yang bekerja dan memberikan kemenangan bagi kita. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada krisis yang terjadi karena kesalahan kita. Contohnya Yakub. Yakub mengalami krisis Bapak Ibu karena kesalahannya sendiri. Dan pola respon dari Yakub adalah lari Bapak Ibu. Ketika krisis terjadi dan bukan karena kesalahan kita, banyak orang responsif, reaktif, berteriak. Tetapi ketika krisis terjadi oleh karena kesalahan sendiri, banyak orang yang diam lari Bapak Ibu. Withdraw. Tiba-tiba Bapak Ibu di grup WA udah gak ada lagi orangnya Bapak Ibu. Pergi, menghilang. Dia menarik diri, dia lari. Dan Yakub Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia buat kesalahan, dia manipulator, dia trigger, dia penipu, dia mengambilkan keuntungan atas dirinya sendiri Bapak Ibu. Dia menipu abangnya, dia melakukan trik terhadap ayahnya, dia menipu Laban pamannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan responnya dia lari. Lari Bapak Ibu. Kadangkala kita Bapak Ibu ketika melakukan kesalahan dan krisis terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang Bapak Ibu ada godaan juga untuk kita withdraw, untuk kita lari. Bapak Ibu saya ingin mengingatkan, kita sebagai keluarga as a family, suami dan istri dan anak, ketika krisis terjadi mungkin itu karena kesalahan salah satu anggota keluarga. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenarannya tetap sama. Tidak ada namanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan mantan istri, tidak ada namanya mantan suami, tidak ada namanya mantan anak. Enggak ada Bapak Ibu. Kita tidak lari, kita tidak menarik diri. Oleh karena itu kita mau belajar dari Yakub Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan menghentikan respon Yakub yang selalu lari. Tuhan menjumpai Yakub, Tuhan menghentikan Yakub untuk jangan lari. Tapi dia harus responsibility, dia harus tanggung jawab, dia harus melakukan sesuatu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, krisis diubah menjadi kemenangan bersama dengan Tuhan. Enggak lari lagi Bapak Ibu. Tuhan menghentikan Yakub. Dan biarlah hari ini jikalau ada di antara saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan krisis terjadi oleh karena kesalahan saudara, jangan lari. Stop, kita berhenti. Tetapi kita menjumpai Tuhan. Biarkan Tuhan yang penuh dengan anugerah dan rahmat itu menjumpai saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membaca kisahnya dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 25, lalu Kejadian 33 ayat yang ketiga. Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 25, demikian firman Tuhan.
Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan di sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Ini Bapak Ibu orang yang buat kesalahan dan lari sikapnya begini Bapak Ibu. Orang disuruh maju duluan Bapak Ibu. Yakub. Orang di depan, dia di belakang Bapak Ibu. Ayat 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Keluarganya semua udah diseberangkan Bapak Ibu untuk bisa menuju kepada abangnya Esau. Tetapi Yakub, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul pangkal paha Yakub. Ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Lalu Bapak Ibu kita akan loncat di Kejadian 33 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ketiga. Dan inilah Yakub berubah Bapak Ibu menjadi seorang pemenang. Ayatnya yang ketiga. Dan Yakub ia sendiri berjalan Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu? Di depan mereka. Tadi di belakang Bapak Ibu. Tapi sekarang ketika dia bergumul, dia melewati krisis, dia menang bersama dengan Tuhan, dia tampil di depan. Dia tidak di belakang lagi Bapak Ibu. Dia di depan. Dan dia jadi pemenang. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mau belajar dari Yakub ini 3 hal yang penting. Supaya bagaimana kita mengubah krisis menjadi kemenangan. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari pengalaman Yakub ini, kita bisa mempelajari yang pertama adalah untuk mengubah krisis menjadi kemenangan, kita perlu memperbarui komitmen kita kepada Allah. Kita perlu memperbarui komitmen kita kepada Allah. Yakub, Allah menguji iman Yakub atas janjinya untuk memberkati Yakub. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa kali Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau Yakub. Bahwa Tuhan akan memberkati Yakub, iakah Tuhan akan memberikan tanah, Tuhan akan memberikan banyak keturunan kepadanya. Tuhan memberkati Yakub dan Tuhan menguji iman Yakub, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pergumulan ini bergumul dengan seseorang Bapak Ibu yang adalah teofani dari Allah sendiri. Dan Yakub bergumul all night Bapak Ibu sepanjang malam. Yakub tidak melepaskan. Sebelum orang yang adalah teofani dari Tuhan itu memberkati Yakub. All night Bapak Ibu. Sepanjang malam. Yakub bergumul. Yakub bergumul. Dia Bapak Ibu memperbarui komitmennya kepada Allah. Tuhan menguji iman kita Bapak Ibu ketika melewati krisis. Tujuannya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tuhan ingin tahu seberapa sungguh hati kita. Seberapa seriusnya kita. Seberapa sungguh hati kita untuk janji Tuhan yang akan terjadi di dalam hidup Bapak Ibu. Di dalam hidup saya. Dia ingin menguji kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, faktanya Bapak Ibu, tidak ada catatan yang pasti Bapak Ibu. Pola yang pasti berapa lama kita melewati krisis yang adalah ujian iman itu. Enggak ada Bapak Ibu. Ada orang yang 1 bulan,
Ada orang yang sepanjang bulan, ada yang sepanjang tahun Bapak Ibu, atau ada yang sepanjang pandemi ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak ada yang tahu. Dan kalau kita belajar dari Yakub Bapak Ibu, saat proses itu Tuhan menguji iman kita. Apakah kita tetap terus percaya kepada Dia? Apakah kita terus percaya kepada janjinya? Dan Bapak Ibu, di masa proses itu adalah waktu yang tepat untuk Tuhan ingin menguji iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh berpaut kepada Dia? Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada janjinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, proses itu adalah waktu yang terbaik dalam hidup kita. Krisis terjadi, Tuhan menguji iman kita supaya kita memperbaharui komitmen kita. Dan proses itu Bapak Ibu adalah saat yang terbaik. Itu adalah saat-saat yang terbaik dalam hidup kita. Ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, kita percaya penuh kepada janjinya. Proses itu adalah saat yang terbaik untuk kita memperbaharui komitmen kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi kadang-kadang Bapak Ibu, kita ingin Allah itu seperti mesin Bapak Ibu, yang langsung menjawab, yang langsung membuka jalan, yang langsung mengubah persoalan kita, yang langsung mengubah masalah kita. Kita mau Allah itu seperti jin mungkin Bapak Ibu. Bapak Ibu waktu kecil itu ada kita dengar cerita Bapak Ibu lampu Aladin. Lalu kita gosok-gosok, lalu Tuhan segera tanya apa permintaanmu. Lalu kita bilang A, B, dan C dan dikasih langsung Bapak Ibu. Instan. Kita maunya instan. Tapi Tuhan mau proses. Kita mau instan, tapi Tuhan mau proses. Supaya membentuk kita, memperbaharui komitmen kita, memperbaharui kesungguhan kita kepada Allah. Dan itu memakan waktu Bapak Ibu. Itu memakan waktu. Itu ada proses supaya kita memperbaharui komitmen kita kepada Allah. Sehingga kita akan mengubah krisis kita menjadi kemenangan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa mengubah krisis berubah menjadi kemenangan. Yang kedua adalah akuilah kelemahan kita. Akuilah kelemahan kita. Yakub begini Bapak Ibu, dia berkata, sayalah yang menjadi problem terbesar dari krisis ini. Kita Bapak Ibu perlu mengakui bahwa persoalan yang terbesar sebenarnya adalah dengan diri Anda sendiri. Akuilah kesalahan kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Akuilah kesalahan kita di hadapan orang yang kita berbuat salah. Akuilah Tuhan, akuilah kesalahan kita kepada diri kita sendiri. Akuilah Bapak Ibu kelemahan kita. Karena pengakuan itu menjadi sebuah terobosan rohani Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan tidak ada sebuah kemenangan melewati krisis tanpa pengakuan di hadapan Tuhan. Ketika Yakub bergumul dengan Allah Bapak Ibu, teofani Allah. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, orang itu berkata kepada Yakub, siapa namamu? Apa maksudnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ketika orang itu bertanya, siapa namamu? Apakah Allah tidak tahu nama Yakub? Tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Allah tahu nama Yakub. Tapi apa maksudnya Tuhan berkata, siapa namamu? Lalu Yakub berkata, saya Yakub. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di zaman
kuno Bapak Ibu. Zaman waktu Alkitab ini ditulis Bapak Ibu, Nats ini ditulis, nama itu menunjukkan karakter seseorang. Nama menunjukkan siapa orang itu. Dan ketika Allah bertanya kepada Yakub, siapa namamu? Allah ingin Yakub membuat sebuah pengakuan bahwa dia adalah seorang penipu, seorang tricker, seorang yang memanfaatkan kesempatan, seseorang yang hitung-hitungan untuk kepentingan sendiri, seseorang yang manipulasi. Tuhan ingin Yakub mengakui bahwa dia adalah bagian dari krisis itu. Allah ingin supaya kita mengakui bahwa kesalahan kita Bapak Ibu sehingga krisis terjadi di dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita karena kesalahan kita. Dan Tuhan ingin kita mengakuinya. Jika Tuhan berkata kepada Yakub, siapa namamu? Lalu Yakub berkata, saya adalah pembohong, saya adalah penipu, saya adalah tricker, saya adalah manipulator. Dan Yakub mengakuinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika nama adalah menunjukkan karakter kita, kira-kira siapa nama saudara? Siapa nama saudara? Selfish? Egois? Arogan? Greedy? Atau seperti Yakub, penipu, pembohong, manipulatif, tricker. Siapa nama saudara? Jika itu menunjukkan karakter kita. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan seperti Yakub, Tuhan bertanya, siapa namamu? Tuhan ingin kita mengakui kelemahan kita. Tuhan ingin kita mengakui bahwa the biggest problem itu adalah diri saudara sendiri. Jangan cari kesalahan kepada orang lain, saudara. Jangan cari kesalahan kepada orang lain. Ketika Anda buat kesalahan, kita mesti mengakui kelemahan itu di hadapan Tuhan. Supaya kemenangan terjadi. Supaya krisis diubah menjadi kemenangan. Kita perlu mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir. Untuk bisa kita mengubah krisis menjadi kemenangan. Yang pertama kita perlu memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Dan proses melewati krisis adalah saat yang tepat untuk memperbaharuinya. Yang kedua Bapak Ibu, kita perlu mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kita menerima identitas yang baru dan mimpi yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca Kejadian 32 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan baca buat kita semua. Kejadian pasal 32 ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Sekali lagi Bapak Ibu. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk bisa kita mengubah krisis menjadi kemenangan, kita perlu menerima identitas yang baru. Kita perlu menerima mimpi yang baru dari Tuhan. Yakub berubah menjadi Israel. Manipulator berubah menjadi pangeran Allah. Perkasa, orang yang menang bersama dengan Tuhan.
Orang yang bergumul dan menang. Yakub scary dalam krisis, ketakutan dalam krisis. Tapi Allah melihat potensi di dalam diri Yakub, bahwa Yakub adalah Prince of God. Krisis, kita scary, kita takut, tapi Allah melihat potensi dalam hidup saudara dan saya dan memberikan identitas yang baru. Dalam identitas yang baru, Tuhan memberkati Yakub. Tuhan memberkati kembali Yakub. Dan Tuhan memberikan reminder Bapak Ibu kepada Yakub. Yakub pincang. Yakub tidak bisa lagi berjalan seperti dulu lagi. Yakub tidak bisa lari dari persoalan lagi Bapak Ibu. Lari dari persoalan bukan menjadi cara Yakub lagi. Lari dari persoalan bukan menjadi cara kita lagi. Tuhan memukul Bapak Ibu sendi pangkal Yakub sehingga Yakub pincang sebagai reminder Bapak Ibu. Supaya kita Bapak Ibu, kita menjadi orang yang punya identitas yang baru. Kita tidak akan lari dari tanggung jawab. Kita tidak akan lari dari persoalan. Reminder apalagi Bapak Ibu? Reminder bahwa kita tidak lagi memecahkan persoalan dengan cara yang sama, yaitu lari. Lalu Bapak Ibu, Tuhan memukul sendi pangkal paha Yakub. Adalah bagian yang paling terkuat dalam diri Yakub. Bagian yang terkuat disentuh oleh Tuhan. Bagian yang terkuat dalam diri kita disentuh oleh Tuhan. Pincang Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Supaya kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Sekarang Yakub melihat dari kacamata Allah tentang dirinya sendiri. Dia berubah. Dia tidak lagi melihat dirinya sebagai penyebab persoalan, the biggest problem. Tapi dia melihat dirinya di dalam identitas yang baru. Dia adalah ciptaan yang baru. Kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Yesus Paskah baru saja kita lewati. Yesus sudah datang. Dia mati dan bangkit dan memberikan identitas yang baru kepada saudara dan saya. Kita tidak lagi melihat dari kacamata kita, tapi dari perspektifnya Allah. Ubahlah Bapak Ibu. Bersama dengan Tuhan. Krisis menjadi kemenangan. Yakub sang penipu mengalami krisis. Diubah namanya oleh Tuhan jadi Israel. Orang yang bergumul dengan Allah dan manusia dan menang. Dan menang. Kenapa Bapak Ibu? Dia memperbaharui komitmennya di hadapan Tuhan. Dia mengakui kesalahannya. Dan dia menerima identitas yang baru. Dan mimpi yang baru. Menjadi menjadi pribadi, menjadi pangerannya Allah. Dia tampil di depan Bapak Ibu. Tadi dia di belakang. Sekarang dia tampil di depan. Dia tidak lagi lari. Dia menyelesaikan persoalannya dengan abangnya Esau. Dan Tuhan memberkati Yakub. Krisis diubah menjadi kemenangan. Bapak Ibu, saya ingin menantang kita dalam beberapa hal ini. Di area mana dalam hidup saudara
Bapak Ibu mengalami struggle dengan Allah. Saya mau memperjelasnya Bapak Ibu. Di mana kita tahu bahwa kita harus melakukan sesuatu yang benar, tetapi kita mengabaikannya. Kita seperti mempermainkan Tuhan, Bapak. Di area mana di dalam hidup kita, kita bergumul dengan Tuhan. Kita struggle dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, di bagian mana dalam hidup kita yang membuat kita cepat menyerah? Tuhan ingin tanya Bapak Ibu, di bagian mana? Dalam pernikahan kah? Di mana kita yang fast track dengan cepat menyerah dalam hidup ini? Di bagian mana? Akui Tuhan di hadapan Tuhan Bapak. Karena pernikahan kah? Karena pekerjaan kah? Atau ada dalam pikiran saudara-saudara menyerah dalam hidup ini dan berencana melakukan bunuh diri? Jangan lakukan itu Bapak Ibu. Tuhan belum selesai dengan Yakub. Tuhan belum selesai dengan saudara dan saya. Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Dia lihat potensi kita yang jauh lebih besar. Yang ketiga Bapak Ibu, apakah yang Anda katakan tentang diri Anda sendiri? Tuhan bertanya kepada Yakub, siapa namamu? Apa yang kita katakan tentang diri kita? Yang terakhir Bapak Ibu, Tuhan tidak peduli label apa yang diberikan orang kepada saudara dan kita sudah menerima identitas yang baru. Kita sudah menerima identitas yang baru dalam Kristus. Sehingga kita melihat dengan cara yang berbeda. Kita bukan lagi the biggest problem. Tapi kita melihat diri kita dalam kuasa Tuhan, dalam kemurahan Tuhan, dalam identitas yang baru. Dengan potensi yang baru. Untuk mengubah krisis menjadi kemenangan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, di daerah mana, di bagian mana yang membuat kita cepat menyerah? Jikalau ada di antara saudara yang mendengarkan renungan ini dan berkata, Pastor, saya gampang menyerah dengan pernikahan. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dan terimalah kekuatan yang dari Tuhan. Menguatkan saudara, saudari, Bapak Ibu. Untuk memberikan kemenangan. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Mungkin ada di antara saudara pastor, doakan saya cepat menyerah dengan pekerjaan saya sekarang. Angkatlah tanganmu, arahkan kepada Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Oh, haleluya. Bapak, kami berdoa, hambamu berdoa bagi saudara yang menonton, mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan jikalau ada di antara mereka yang berkata, doakan saya karena saya cepat menyerah dengan pernikahan saya, dengan pekerjaan saya. Atau saudara cepat menyerah dengan diri sendiri. Oh Tuhan Yesus, kiranya turun anugerah-Mu, kekuatan-Mu yang dari Tuhan menjamah, memulihkan.
Kami sudah memiliki identitas yang baru di dalam Kristus. Ada potensi yang besar dalam hidup kami untuk hidup dalam berkemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Jamalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Jamalah. Pulihkan hati yang terluka. Berikan kekuatan yang baru dari Tuhan. Semangat yang baru seperti Yakub tampil di depan. Dia tidak lagi lari, dia tidak lagi sembunyi, dia tampil di depan. The Prince of God, orang yang bergumul dengan Allah dan manusia, sekarang dengan identitas yang baru tampil di depan. Berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Jamalah kami. Haleluya. Jamalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Akhirnya saudara-saudara arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, pengorbanan oleh Yesus yang mati di kayu salib menggantikan kita, dan yang bangkit dan yang akan datang kembali. Kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kami percaya saudara diberkati oleh ibadah hari ini dan nama Tuhan dimuliakan. Mari beritakan dan sebarkan firman Tuhan melalui YouTube channel CCC dengan cara like, komen, share, dan subscribe ke YouTube CCC. Untuk mengembangkan pelayanan CCC, saudara dapat menyalurkan persembahan dan perpuluhan saudara ke rekening yang tertera di bawah ini. Jika saudara membutuhkan dukungan doa, dengan senang hati kami akan melayani saudara sekalian. Silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Jangan lewatkan setiap acara-acara dari gereja CCC sepanjang minggu ini, seperti Power of Prayer setiap hari Jumat jam 7 malam. Doa pagi kaum wanita Blessed Woman Community setiap hari Sabtu jam 9 pagi. Juga sekolah minggu di udara setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Demikian ibadah kita hari ini, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.